떠들던가 조용히 싸우던가. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul My Chilling Roommates. Bagaimana jadinya arwah tampang gentayangan jatuh cinta kepada wanita cantik yang berjasad manusia. Namun sebelum memulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu dapat update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film My Chilling Roommates. Cerita diawali dengan diperlihatkannya seorang anak wanita bernama Jung Seri. Hari itu dia mengunjungi dan hendak menghampiri sang ayah di gedung kantor ayahnya. Namun ketika membuka lift, dengan begitu kagetnya Seri melihat seorang telah tergantung di dalam lift tersebut. Tiba-tiba sosok roh wanita jahat dengan mata putih serta kuku panjangnya tampak memegang wajah Seri, seolah ingin merasukinya. Ternyata itu hanyalah mimpi yang kesekian kalinya yang dialami oleh Seri, yang kini telah menjadi wanita dewasa yang sangat cantik. Setelahnya pagi itu Seri bergegas untuk bekerja. Setelah bekerja di kafe sahabatnya Huang yang paham tentang Seri menanyakan mimpi buruk yang selalu dialami Seri tersebut, lalu mengajaknya untuk tinggal saja bersamanya. Scene kemudian beralih di jalan raya. Hari itu terjadi kecelakaan lalu lintas. Seorang pria yang ada di sana bernama Song Ji-chan tampak bingung apa yang terjadi lalu meninggalkan TKP begitu saja. Di kafe, Seri sebagai pelayan menghampiri seorang pria yang bernama Edo yang sedang menunggu wanitanya. Namun Huang tak melihat sama sekali sosok pria di sana. Tak lama wanita yang dimaksud Edo pun datang dan duduk berhadapan. Lalu kemudian Seri cerita dengan sahabatnya. Pria itu belum menyadari bahwa dirinya telah mati. Itulah kenapa Huang tak dapat melihat pria itu. Sementara Seri sedari kecil dapat melihat makhluk-makhluk halus. Akhirnya ketika pria tak berhasil meraih tangan wanitanya, Seri kembali menghampiri lalu menyampaikan bahwa dia telah mati. Pria itu pun tampak bingung. Di suatu kantor ketika sedang meeting, tiba-tiba atasan mereka, John, bersuara menanyakan keberadaan Ji-chan pada anggotanya. Di mana diketahui Ji-chan merupakan kepala manajer departemen penjualan di kantor tersebut. Karena belum menemukan, John memerintahkan dengan tegas untuk mencari dan menemukan Ji-chan. Kembali ke kafe, ketika Seri sibuk berberes, tiba-tiba sosok hantu wanita datang hendak merasukinya. Namun hal itu digagalkan oleh Ji-chan, lalu segera mengusirnya. Hal itu membuat Ji-chan semakin bingung dengan dirinya. Akhirnya mereka duduk berdua. Di sana, Seri menyampaikan bahwa Ji-chan sepertinya sudah meninggal. Tentu mendengar itu Ji-chan tak percaya lalu pergi begitu saja. Dalam perjalanan yang enggak ada tujuan, Ji-chan tersadar saat bersenggolan dengan manusia bahwa dia tidak terlihat. Dan Ji-chan akhirnya kembali menghampiri Seri, lalu menyampaikan ketidakterimaan atas kematiannya. Bingung harus berbuat apa, Seri pun pulang dan berencana untuk lanjut ngobrol esok hari. Di rumahnya, Seri dibuat kaget dengan kehadiran Ji-chan di sana, yang tak tahu harus tinggal di mana. Ia pun memohon agar diberi waktu untuk tinggal sementara di rumah Seri. Malam itu Ji-chan ngobrol tentang dirinya yang tidak ingat sama sekali dengan dirinya hingga bisa sampai seperti ini. Beralih ke perusahaan. Malam itu Bu Direktur Utama menemui pemilik perusahaan yang merupakan orang tua dari Ji-chan. Di sana JN selaku Direktur Utama dan sekaligus keponakannya berjanji akan menemukan Ji-chan. Kembali di rumah Seri. Malam itu Ji-chan yang lagi tidur di sofa dihadapkan dengan mimpi buruk. Ia didatangi oleh hantu mata putih. Ketika hantu itu mendekatkan wajahnya, sontak Ji-chan terbangun di atas kasurnya Seri. Di saat bangun itu dia dikagetkan dengan kehadiran 3 sosok makhluk gaib, di mana mereka adalah keluarganya Seri yang telah meninggal. Ada nenek, abang, dan kakaknya Seri. Tak lama ketika mau bangunin Seri, Ji-chan yang merasa lapar baru mengetahui kalau selama ini Seri hidup dalam bayang-bayangan hantu.
Itulah hal yang membuat susah tidur. Bahkan selalu telah datang ke tempat kerjanya, di mana Ji-chan juga tak sengaja mengucapkan hantu putih dalam mimpi buruknya. Hal itu membuat sang nenek seketika bertanya, seolah ada sesuatu yang aneh dengan hantu mata putih tersebut. Ji-chan pun menyampaikan bahwa dia benar-benar melihat sosok hantu itu. Pagi itu Seri menghampiri Ji-chan yang sudah di kafe untuk membawanya ke jalan raya, guna mengingatkan ingatan Ji-chan yang hilang. Dengan begitu mereka bisa tahu apa yang menyebabkan Ji-chan seperti ini. Setelahnya mereka duduk di taman. Di sana Ji-chan merasa kepanasan hingga ketika dipukul Seri, Ji-chan merasa sakit. Hal itu membuat Seri berkesimpulan bahwa Ji-chan sepertinya masih hidup dan harus segera mengingat semua yang terjadi agar bisa kembali ke tempat semula. Dan kenapa arwah Ji-chan masih berkeliaran? Kemungkinan ini ada hubungannya dengan hantu mata putih, kata Seri. Mendengar itu Ji-chan pun terdiam kaget. Esoknya di kafe, Seri mendapat hadiah dari Ji-chan yang mengetahui tanggal ulang tahunnya Seri. Melihat hadiah itu, Seri segera menghampiri Ji-chan yang duduk di taman lalu berterima kasih padanya dengan malu-malu tapi mau. Setelahnya, Ji-chan yang baru sadar ternyata jasad ia masih hidup, berusaha berlari mencari tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Namun Ji-chan tak kunjung mengingatnya, dan hal itu membuatnya begitu sedih hingga menangis. Di tengah kesedihan itu, Seri datang dengan tulus menenangkannya. Ketika bersandar pada Seri, Ji-chan seketika terdiam mendengar suara rem mobil mendadak dari kejauhan, seolah ia mengingat sesuatu. Dan kita bawa pada awal mula Ji-chan kecelakaan. Jadi ternyata ketika mau nyebrang, Ji-chan disuntik oleh seseorang hingga ketika suatu mobil melintas, Ji-chan didorong dan terjadilah tragedi tersebut. Setibanya mereka di kafe, tampak mereka begitu serius menelaah tentang hal yang diingat oleh Ji-chan tentang kecelakaannya. Di lain tempat, John dan Ji-en bertemu di lift, dan terlihat mereka begitu tidak akur satu sama lainnya, seolah salah satunya ingin berkuasa di perusahaannya orang tua Ji-chan tersebut. Kembali ke Ji-chan yang merenung seorang diri karena kesal tak mengingat segalanya. Seri yang menghampiri langsung bercerita bahwa terkadang ada hal yang membuat kita bahagia dengan tidak mengingatnya. Di mana Seri bercerita sewaktu kecil melihat hal yang membuatnya begitu sedih. Lahir dari keluarga kaya raya, hingga pada akhirnya bangkrut karena ditipu. Ia melihat ibunya bunuh diri di kantornya. Sedangkan setelahnya, sang ayah meninggal karena stres. Ditambah lagi orang kepercayaan ayahnya mengkhianati perusahaan keluarga mereka. Di saat itulah Seri dapat melihat hantu. Malam harinya, dalam keadaan sepi, Seri yang di rumah mencoba memanggil Ji-chan. Dalam pencarian tersebut, suatu hal mengerikan datang menghampiri. Suasana seketika menjadi suram dan menyeramkan. Seri malam itu didatangi oleh sosok hantu jahat mata putih untuk merasuki jiwanya. Hantu jahat itu pun perlahan merasuki jiwanya Seri. Namun tak lama Ji-chan langsung datang dan menggagalkannya. Seri selamat, namun setelahnya ia pingsan. Di kamar Seri, Ji-chan disuruh arwah sang nenek untuk terus berada di sisinya Seri. Seri yang kondisinya masih pingsan di kamar, Ji-chan menghampiri dengan hangat sembari mengelus pipi Seri. Seolah ia bahagia berada di dekat Seri yang terus menasihatinya hingga membantu Ji-chan. Hal itu membuat Ji-chan mengucapkan kata terima kasih dengan tulusnya kepada Seri. 2 hari kemudian akhirnya Seri sadar. Nenek, abang serta kakaknya tampak begitu senang melihat Seri telah sadar. Melihat Ji-chan tertidur di lantai, nenek mengatakan bahwa Ji-chan telah menjaga Seri selama 2 hari ini. Pandangan Seri tampak tak biasa dan begitu senangnya. Scene kemudian berpindah. Di suatu malam di rumah, Ji-en yang seorang diri mendapat telepon dari asistennya yang mengabarkan bahwa Ji-chan telah ditemukan. Benar guys, Ji-chan itu masih hidup. Setibanya di kamar inap tersebut, Ji-en tampak begitu sedihnya seolah takut kehilangan Ji-chan. Namun setelahnya ketika keluar ruangan inap tersebut, tiba-tiba sang asisten meminta maaf. Sontak hal itu membuat Ji-en berbalik badan lalu menamparnya. Kayaknya nih guys, kecelakaan Ji-chan itu sepertinya ulahnya Ji-en, di mana dia mengharapkan Ji-chan mati demi menguasai perusahaan. Namun hal itu gagal. Makanya ketika mendapati Ji-chan masih hidup, Ji-en begitu kesalnya kepada sang asisten karena gagal menjalankan tugas. Di lain tempat di suatu malam, arwah Edo kembali mengikuti gebetannya. Tampak ia begitu senang bisa jalan berdua dengan sang wanita. Namun tak lama Edo yang sadar kalau wanitanya mengambil jalan pulang yang salah menemukan gebetannya jatuh pingsan. Ketika ingin membantunya, sosok hantu jahat mata putih datang membisikkan sesuatu kepadanya. Seolah hantu mata putih mengancam akan membunuh gebetannya apabila ia tidak membantunya.
Diketahui Edo ini sebelum meninggal merupakan karyawan di perusahaan ayahnya Ji-chan. Esok paginya, arwah nenek dan kakaknya Seri menemukan alamat jasad Ji-chan yang koma di rumah sakit. Setelahnya di malam hari di rumah JN, sembari menikmati kesendirian, JN dihampiri oleh hantu jahat mata putih. Tentu saja melihat bayang-bayangan itu membuat JN takut. Hingga akhirnya setelah mendekat, hantu jahat dengan suara menyeramkan mengatakan bahwa ia akan mewujudkan semua yang diinginkan oleh JN. Mendengar itu, JN yang serakah gila kekayaan menuruti kemauannya hantu jahat dengan mengizinkan hantu jahat merasuki jiwanya JN. Nah, esok harinya di perusahaan, JN menghampiri John yang juga berniat menguasai perusahaan dengan memperlakukan John dengan kejam. JN meminta agar John memberikan saham yang dimilikinya kepada JN. John yang kesakitan tak punya pilihan lain. Setelah JN pergi, asisten John datang. Lalu mereka berencana untuk mengikuti JN hingga membuat JN celaka. Sementara di tempat lain, tiga sejoli, nenek, kakak, dan abangnya Seri tampak diam-diam membahas informasi yang mereka dapat dan akan mengungkapkannya. Namun mereka kaget karena Seri mendengar obrolan mereka. Dan mau nggak mau mereka pun akhirnya memberitahukan semuanya kepada Seri. Berdasarkan informasi yang mereka dapat, ternyata Ji-chan merupakan putra dari pemilik perusahaan KS Group, di mana KS Group ini merupakan perusahaan yang dulu mengkhianati perusahaan ayahnya Seri hingga menyebabkan bangkrut. Namun dalam hal ini, Ji-chan tidak tahu apa-apa dan mereka mempercayainya karena sebelumnya Ji-chan telah melindungi Seri dari roh-roh jahat yang selalu mengganggunya. Yang lebih hebatnya lagi, Ji-chan mampu mengusir hantu mata putih yang dikenal sebagai roh jahat yang paling kuat. Sang nenek juga memberikan sebuah kotak kepadanya, di mana kalau Ji-chan nanti kalah dalam pertarungan dengan hantu mata putih, maka bukalah kotak itu. Kotak itu akan menghisap para arwah orang yang sudah mati yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, Ji-chan yang menguping baru mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan pengusiran setan. Ia pun berencana untuk melakukan sesuatu. Malam harinya di perusahaan, John yang gagal mencelakai JN, malah ia yang didatangi JN malam itu di ruangannya. Kaget serta ketakutan melihat JN bak monster yang berniat akan membunuh John demi menguasai perusahaan. Dengan merasuki tubuh asistennya John, JN mencoba membunuh John, namun keadaan berubah. Ternyata Ji-chan diam-diam berada di sana dan melihat semuanya, lalu membantu John dengan memberikan perlawanan kepada hantu jahat yang berjiwa JN. Di tengah perkelahian itu, akhirnya JN berhasil kabur. Sementara kini Ji-chan yang pingsan dibawa ke rumah Seri. Di sana Ji-chan bercerita bahwa dia ke perusahaan dan ingatannya perlahan telah kembali. Namun ia bungkam terkait perkelahian dengan JN. Ketika Seri tidur di malam itu, Ji-chan menghampiri sembari berkata bahwa ia akan mengembalikan semuanya dan membuat Seri bahagia. Sementara JN yang di rumah tampak kesal dengan hantu jahat yang berharap hantu jahat dapat keluar dari tubuhnya. Namun hal itu tidak bisa lagi guys, karena ini adalah pilihan JN waktu itu. Dan kini segala sesuatu hanya hantu jahat yang bisa menguasai jiwa JN. Esok paginya di kafe, Edo tiba-tiba datang menghampiri Seri, lalu mengatakan bahwa ada orang di luar yang mencarinya. Namun setelah di luar, Seri diculik oleh seseorang. Tapi untungnya arwah abangnya Seri melihat itu lalu segera melaporkannya kepada Ji-chan. Sepertinya ini ulahnya hantu jahat yang berjiwa JN. Tanpa bacot, Ji-chan pun langsung mengejarnya. Namun sayang tak berhasil. Di suatu tempat, kini Seri yang diikat berhadapan dengan JN. Di sana ketika ingin menyampaikan niatnya untuk membunuh Ji-chan, tiba-tiba roh hantu jahat dan jiwa aslinya JN bertengkar. Seolah hantu jahat ingin secepatnya pindah ke jiwanya Seri. Sementara JN tidak mau melepaskannya sebelum ia berhasil mewujudkan keinginannya. Di tempat yang sama, di lain sisi sang nenek dan kakak menghampiri JN setelah mengetahui bahwa roh hantu jahat merasuki tubuh JN. Namun mereka malah dihabisi oleh JN. Tak berapa lama, akhirnya Ji-chan datang membantu dengan memberikan perlawanan kepada JN. Di saat posisi jauh dari JN, Ji-chan segera melepaskan Seri yang terikat. Tentu saja hal itu membuat hantu jahat memberontak begitu marahnya. Dia tidak mau gagal lagi merasuki jiwanya Seri. Dengan geram hantu jahat melalui jiwanya JN berusaha menghabisi Seri. Namun dengan segera, Ji-chan memeluk Seri sembari memberikan kotak penghisap roh yang pernah diberikan sang nenek. Ketika kotak roh dibuka, masuklah semua arwah-arwah yang gentayangan ke kotak tersebut, termasuk Ji-chan, nenek, kakak, dan abangnya. Setelahnya, ketika Seri sadar, ia pun menangis dengan begitu sedihnya saat mengetahui semua kerabatnya menghilang untuk selamanya. Kini JN pun telah kembali dengan dirinya.
Di esok harinya, Sherry kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun kini kafe tampak ramai, tak sepi seperti biasanya. Asik bekerja, tiba-tiba dari pintu masuk seseorang datang. Ya, orang itu adalah Ji-chan. Kini Ji-chan yang telah belajar dari komanya mengantarkan sesuatu dari perusahaannya ke kafe tersebut dan tak sengaja bertemu dengan Sherry. Di sana Ji-chan yang menyapa. Sherry langsung menyampaikan bahwa mereka pernah sangat mengenal satu sama lain. Itu membuat mereka seperti saling terhubung hingga membuat mereka berbalas senyum dengan begitu tulusnya. Oke guys, sampai di situ cerita pun tamat guys ya. Sebuah film dengan judul My Chilling Romance, film yang dirilis pada tahun 2002 ini mengangkat genre yang bisa dibilang unik guys. Komedi romantis yang dipadukan dengan horor. Dengan durasi 1 jam 52 menit, sang sutradara Hwang Kung-sung merasanya berhasil mengarahkan film ini dengan begitu baiknya, sehingga membuat tontonan yang sangat berhibur. Adegan kocak dalam film horor ini pun sangat terasa, begitu juga dengan adegan romantisnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.